berkicau. Sungguh aku sangat kaget saat kakiku menginjak berkicau. Saat ku lihat badannya telah Rambut reda, sungguh aku menyesal namun tak ada yang bisa aku lakukan. berkicau. Sungguh malang nasibmu. Oh, doain. Begitu sungguh malang nasibmu. Nasibmu sungguh malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di Mertoyudan, tepatnya di Sanggarwening, Dusun Mertoyudan, Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Di mana di Sanggar ini menjadi tempat atau ruang atau base campnya teman-teman Jodoh Gemil. Dan kali ini kita akan lebih dekat, lebih mengenal bagaimana teman-teman Jodoh Gemil berproses kreatif dalam bermusik. Tentunya tidak hanya sekedar bermusik. Nah, langsung saja kita sambangi bersama-sama teman-teman Jodoh Gemil. Bersama saya Munir Salala bersama Arfi Multimedia. Yuk. Jodoh Gemil. Apa sih arti dan maksud dari Jodoh Gemil? Jodoh Gemil, kata-kata Jodoh Gemil itu diambil dari hitungan Jawa yang mau diteruskan sama Mas Andri. Kata-kata dari hitungan cek riak Jodoh Gemil kayaknya itu. Yang lebih Jodoh Gemil, lebih Mas Andri. Baik, Mas Andre, mungkin langsung bisa dijawab pertanyaan tadi. Apa arti dan maksud Jodoh Gemil? Yang lainnya bisa dijawab Budi. Sebenarnya itu petungan orang nagih hutang di Jawa itu. Jadi kalau seseorang punya hutang itu dihitung di Jawa itu arep nagih, kita mau berangkat itu dikit dinopo Selasa Kliwon, misalnya Selasa itu berapa, Kliwon berapa, di total misalnya jumlahnya ada 7. Nah kita hitung tek liyak jodoh Gemil, tek liyak jodoh, ketemu jodoh mesti bayar hutang. Itu kalau di Jawa. Nah kita ambil 2 kalimat belakangnya. Jadi jodoh Gemil, sudah bertemu jodoh. Kemil itu kan makan, tapi bukan sing kenyang. Ngemil hanya mengunyah, atau lebih pada apa ya? Kalau Sigit mengartikan menganalisa, mana rasa pahit, mana rasa gurih, mana asin. Nah kita harapannya adalah jodoh Gemil itu dimanapun tempat akan selalu bertemu jodoh dan selalu analisis, selalu menganalisa keadaan supaya pertemuan itu lebih bermanfaat untuk hari-hari yang akan datang. Jodoh itu kan banyak ya Mas, ada jodoh bisnis, jodoh bobojoan apa percintaan, ada jodoh dalam hal dolan, ada jodoh macam-macam. Nah, harapan kita akan selalu bertemu jodoh dan selalu punya nilai lebih dari sekedar pertemuan itu. Dan Jodoh Gemil ini hanya sebagai alat musik. Ini sebagai alat untuk diskusi, alat untuk ngobrol, alat untuk silaturahmi, alat untuk apapun. Seperti itu jawaban ringkasnya. Melalui mocok kahanan misalnya ya, terus itu dipikir-pikir, diendapkan, kemudian mencoba dihadirkan ulang melalui bahasa musik atau lirik. Hanya saja di beberapa karya itu
ada konsep yang kita mengusung bahasa-bahasa keseharian, tidak dipuisikan atau kemudian diperindah gitu. Misalnya ada yang lagu ya, iki ono cerita nanging kudu cerita menungso. Ada cerita apa? Nah, gini. Ada juga satu timbal balik dialog dari kita interaktif. Kadang selain dengan kita ada backing misalnya, atau istilahnya vokal, ada backing vokal, atau ada imam, ada jamaah. Ini ada bentuk-bentuk komunikasi kayak tadi, yang tanya jawab atau berdialog. Apa jenenge iki? Iki ono cerita nanging cerita menungso. Banjur cerita apa? Iya ono cerita ning dudu cerita menungso. Dudu cerita apa? Ceritane iki cerita saliyane menungso. Banjur kuwi apa? Maksudnya ada ini kan apa ya? Ya begitulah. Terus meskipun ada juga yang mencoba dipuisikan atau Diperindah. diperindah, semacam daun-daun berguguran di gelap malam, kulihat dari balik keheningan. Itu kan ada imajinasi, ada apa ya. Tapi kita artikan daun misalnya karena itu tercetus dari suatu ketidakpercayaan. Daun itu bisa diartikan yaitu tadi sebuah ketidakpercayaan, atau kita sudah percaya tapi kemudian dikhianati dan sebagainya. Begitulah rasa hatiku, seperti daun-daun berguguran, semacam itu. Kuwi wis paling indah kuwi. Ya, mencoba di apa ya? Dimetaforakan. Ya, mungkin tambahan teman-teman. Ada tambahan? Mungkin lebih pada aksi, reaksi, respon, merespon gitu juga ya. Terus kita coba tetap main-main. Ada gini, ciptakan, mainkan, terus main-mainkan. Ya seperti tadi itu, kan tidak lalu serta-merta apa ya, itu kaku gitu. Bisa jadi setiap katakanlah pementasan gitu, meskipun kadang kita tetap mencoba untuk tidak mengambil jarak. Artinya kalau pentas itu diambil dari kata entas, itu sesuatu yang sudah matang. Tapi terkadang ini masaknya itu di atas, jadi masih setengah matang, terus kemudian ya sudah kelanjutannya kita teruskan. Kayak daun-daun itu terkadang muncul improvisasi untuk dijawakan, jadi ya berkembang dan intuitif sifatnya, bukan intuisi. Namanya atau apa ya, ini rodo barmangan terus keluarga dengan Mungkin ya tambah sidik. Lebih pada keinginan kita adalah eksploratif. Jadi kita kepengen musik ini hanya sebagai alat tadi untuk eksplorasi. Kadang-kadang kita bisa gabung sama tarian, kadang-kadang gabung sama wayang, kadang-kadang sama puisi, kadang-kadang sama teater, kadang-kadang ya banyak sekali sama sholawatan. Jadi kita pengennya eksplor. Bahkan awal berdirinya Jodoh Komil pun kita tidak terus kamu pegang bass, kamu pegang gitar, kamu pegang apa, enggak. Kamu pengen pegang apa? Dulu kala itu Dona pegangnya gambang, dia bikin sendiri dari kayu-kayu perca. Saya masih ingat Budi itu yang sekarang pegang bass, dia pegang saron. Oh iya. Terus saya cuman gede tok. Terus Handoko cuman terundung, tak itu tok. Sani ya. Sani dulu ada cuman pegang kendang Sunda tapi petilane kecil-kecil dua aja. Upung gitu tok. Jadi dulu kita sangat eksplor, membebaskan kamu mau pegang apa, alat apa. Jadi membuat bentuk itu bukan sebuah
tunjukkan kamu ini enggak, tapi mari kita sak senengnya alat opo kita eksplorasi di situ. Nah ini baru ketemu kemasan resmi ini setelah mungkin 1 tahun kita berdiri lah, 1 tahun sampai 1,5 tahun baru ketemu pakemnya, aku bidangnya ini. Nah itu jadi lebih pada eksploratif. Konsep-konsep keseharian kita untuk berubah lebih baik, misalnya kayak yang lagu pun Tangi itu kan harapannya agar masyarakat itu bisa tangi bareng-bareng atau apa ya, buat di kompliti apa blank ya, terduga. Aku nambah ya. Utamanya nganu ya, melalui kalau itu pesan yang disampaikan atau nilai-nilai lebih kepada dari kita, dari kami kepada kami sendiri gitu. Kalau tadi terkait lagu dan liriknya nanti ditambahi silakan. Tangi itu mengajak bangun atau apa itu kepada ya kami sendiri sebenarnya, lebih kepada itu. Dan hal lain yang ditawarkan kepada audiens atau penonton itu juga terjadinya hal-hal spontanitas yang atau kejujuran kalau itu kita maknai kejujuran itu di panggung. Salah ya, ketika salah ya salah kita ulangi dan sebagainya saat di panggung. Terus ada pemerataan peran di atas panggung. Kalau di depan biasanya vokal gitu, tapi ada Mas Andri yang sering ikut masuk menyampaikan sesuatu, ada siapa, Mas Logo dan sebagainya. Itu ya respon spontan, terus kejujuran spontan. Begitu, jadi tepatnya seperti Nambahin sedikit banget. Nambahin sedikit sekali bahwa banyak enggak apa-apa kok Mas Andre, banyak enggak apa-apa. Lirik-lirik lagu atau yang kita sajikan itu termotivasi dari mengajak, bukan menggurui atau bukan menasehati, tapi mengajak. Benar Mas Budi, mengajak diri kita sendiri, lalu mengajak ke orang lain untuk yuk bersama-sama, misalnya kerukunan, yuk bersama-sama membaca keadaan, yuk bersama-sama melatih kejujuran dan lain sebagainya. Tapi lebih pada tidak menggurui lah, tidak pada menasihati, seperti itu. Mas Kit menambahi? Oke, mau kelingan. Aku nambahi. Ya, betul. Jadi mungkin ini ya, lagu-lagu Jodoh Kemin itu ya cerminan dari personil Jodoh Kemin sendiri. Dan semoga saja cermin ini juga bisa dipakai untuk audiens atau yang mendengarkan. Jadi ini cerminan kami sendiri untuk bercermin refleksi, tapi syukur-syukur itu bisa audiens atau yang mendengarkan itu juga bisa turut merefleksi. Merasa senasib. Ya, nek sing apik-apik kan baik hati. Iya. Nambahi Mas Kit. Oke. Lebih ke berbagi mungkin ya. Atau ya orang berbagi ini memberi menerima, tapi bekerja sama mungkin. Maksudnya kerja secara bidangnya itu kan musik ini ya, terus kemudian bermusik. Membaca kahanan misalnya itu terus coba-coba ditangkap, sing tak pikir kayak koyo ngene, kemudian itu diolah, dihadirkan ulang menjadi realitas musik itu. Ya harapannya bisa menghibur, bisa menjadi variasi pikiran gitu.
atau kalau secara unsur nada musik aransemen dan sebagainya bisa menjadi alternatif. Kalau ada satu kejanggalan misalnya dalam bahasa musik enharmonis atau apa kan, karena ada ya beberapa di satu lagu yang kita membebaskan nada tapi hanya mengacu pada ritme, dengan konsepnya bahwa selama kita bermain dengan berpatokan pada ritme itu lalu tidak teratur atau tidak diatur, nada dimerdekakan, itu akan muncul harmoni tersendiri. Itu ada di satu buah lagu dengan aransemen seperti itu. Kalau dimaknai lebih dalam atau kemudian dibedah terus sok-sok nemu didiskusikan. Ini kalau dalam komunitas saya kira hal yang utama yang dipegang adalah ritme. Nada bisa belakangan. Nada di sini artinya bisa perbedaan pendapat. Tapi selama ritmis itu satu, artinya satu misi, satu visi, itu saya kira akan memunculkan harmoni tersendiri dan tetap menjadi wisata telinga. Iki kok nada iki ketemu nada iki misalnya ya itu bahasa musik gitu. Saya kira itu. Ada juga tadi yang kejujuran, memang terkadang satu lagu itu muncul memang secara empiris ya. Pernah suatu saat dalam keadaan yang embuh sunyi atau piye ngidak begicok dan sing sidik gitu. Suatu malam tak sengaja kakiku menginjak bekicot. Sungguh ketika itu aku sangat kaget saat kakiku menginjak bekicot. Itu hancur dia. Iki makhluk. Terus kepidak dan Tidak sengaja. Jadi iya kondisinya aja waktu melankolis apa ya bahasanya. Saat ku lihat badannya telah bermudanya, sungguh aku menyesal dan tawa-tawa apa yang aku lakukan. Saat badannya ku lihat bermudanya, sungguh aku menyesal tapi tak dapat ku lakukan. Sungguh aku menyesal namun tak ada yang bisa ku lakukan. Bekicot. Sungguh malang nasibmu, bekicot. Iya. Dari satu peristiwa itu kemudian direnungkan, kemudian dihadirkan melalui lirik, kemudian Sajikan. tawarkan ke teman-teman, didiskusikan, kemudian diolah, kemudian disepakati, baru kemudian dibagikan. Kira-kira prosesnya begitu. Terus ada pemaknaan lebih dalam, misalnya kemudian itu didiskusikan, biar maknanya. Misalnya ketemu nih, oh iya ya, ternyata kalaupun kita itu sudah hati-hati, terus tapi ada satu yang tidak hati-hati, misalnya itu motoran, sangat hati-hati. Pengendara yang lain itu tidak berhati-hati, yo kehati-hatian kita itu tetap saja Terganggu. iya, tetap saja berpotensi untuk Terancam. Artinya kehati-hatian itu memang butuh bersama. Mungkin seperti apa yang sekarang dilakukan gitu, dengan masker dan sebagainya. Ini saya bawa caranya semacam itu. Artinya memang sistem, ada membangun sistem. Tapi di atas itu, bagaimanapun sistem itu dibangun sebagus-bagusnya, saya kira ada yang lebih di atas lagi adalah mentalitas. Ketika tadi tidak merasakan bahwa ada makhluk lain misalnya, atau kondisi spiritual kita itu karena naik turun, karena jalannya munggah medun seperti itu, sebenarnya yang dimaksud spiritualitas. Itu ya tidak terjadi tidak terjadi harmoni bersama. Maksudnya ya apa-apa terus mesti bersama-sama. Malah hilang ya. Kira-kira. Ada? Baik pemirsa dimanapun Anda berada, itu tadi obrolan saya dengan teman-teman Jodoh Gemil. Mari kita ambil
nilai-nilai atau makna-makna yang bisa kita gali dari teman-teman Jodoh Kemil. Sukses buat Jodoh Kemil. Terima kasih. Terima kasih.